Halo semuanya, saya Jeremy Mauntu dari kelas 5 TI1 dengan NIM 2302419. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen support system. Materi ini merupakan materi dari bagian topik Artificial Intelligence. Mari kita mulai pembahasan dasar hingga komponen dan manfaatnya. Yang pertama ada manajemen support system. Manajemen support system terdiri dari beberapa jenis sistem. Pertama, Decision Support System atau DSS, yaitu sistem pendukung keputusan. Kedua, ada Group Support System atau GSS yang mendukung pengambilan keputusan dalam kelompok. Yang ketiga, ada Executive Information System atau AIS. Sistem ini sistem informasi yang mendukung eksekutif. Keempat, ada Expert System, yaitu sistem berbasis pengetahuan pakar. Kelima, ada Artificial Neural Networks atau INN yang meniru cara kerja otak manusia. Dan terakhir ada Hybrid Support System, yaitu gabungan dari berbagai sistem pendukung. Kita masuk pada faktor keputusan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Teknologi informasi semakin maju, sehingga alternatif pilihan semakin banyak. Kompetisi juga semakin ketat, sehingga kesalahan bisa menimbulkan kerugian besar. Pasar internasional berkembang, menambah ketidakpastian, stabilitas politik juga seringkali menurun, konsumerisme semakin meningkat, dan intervensi pemerintah juga semakin besar. Kemudian kita masuk pada faktor keputusan 2. Selain itu, kecepatan perubahan di era sekarang sangat tinggi. Pendekatan trial dan error semakin sulit untuk dilakukan. Karena itu, manajer dituntut untuk lebih canggih dan harus bisa menggunakan berbagai alat serta teknik baru yang harus berkembang di bidang mereka. Kemudian ada phase proses pengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan memiliki 3 phase utama. Yang pertama ada phase intelligence, yaitu mengidentifikasi masalah atau kondisi yang membutuhkan solusi. Kedua, ada phase design, yaitu merancang menganalisis alternatif, solusi yang mungkin. Ketiga, ada phase choice, yaitu memiliki alternatif terbaik untuk dilaksanakan. Kemudian kita masuk pada struktur masalah. Masalah dalam pengambilan keputusan bisa dibagi 3. Masalah terstruktur, yaitu masalah rutin dengan solusi standar. Kemudian ada masalah tak terstruktur, yaitu masalah kompleks tanpa solusi pasti. Kemudian ada masalah semi terstruktur, yaitu bagian bisa dijelaskan dengan prosedur, tapi sebagai lain membutuhkan pertimbangan manajer. Kemudian kita masuk pada DSS atau Decision Support System. Decision Support System adalah sistem yang didesain khusus untuk membantu manajemen untuk mengambil keputusan. DSS berbasis model, terdiri dari prosedur pemrosesan data, serta pertimbangan analisis untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian ada syarat DSS. Agar efektif, DSS harus sederhana, tan uji atau robust, mudah dikendalikan, mudah beradaptasi, sehingga lengkap, serta ramah pengguna atau user-friendly. Istilah penting dalam DSS. Beberapa istilah penting dalam DSS antara lain data management, model management, dialog subsystem, serta knowledge base. Keempat istilah ini menggambarkan cara DSS bekerja dalam mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ada karakteristik DSS. DSS memiliki beberapa karakteristik. Sistem ini mendukung keputusan semi terstruktur dan tak terstruktur. DSS bisa digunakan di berbagai level manajerial, mulai dari pimpinan puncak hingga manajer lapangan, baik individu maupun kelompok. Kemudian karakteristik DSS 2. DSS juga mendukung keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Sistem ini bisa membantu dalam semua phase pengambilan keputusan, intelligence, design, dan choice. Selain itu, DSS dapat beradaptasi dengan berbagai proses pengambilan keputusan. Kemudian ada karakteristik DSS 3. DSS mudah digunakan, sehingga siapapun bisa mengoperasikannya. Sistem ini meningkatkan efektivitas keputusan, terutama dalam akurasi, kualitas, dan ketepatan waktu. Yang penting, pengambil keputusan tetap memegang kendali penuh dalam setiap proses. Kemudian ada karakteristik DSS 4. DSS juga mendukung pembelajaran pengguna, dapat menyusun sistem sederhana sesuai kebutuhan. DSS menggunakan berbagai model analisis dan tingkat lanjut, dilengkapi dengan komponen pengetahuan untuk memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif. Kemudian ada keuntungan DSS. Keuntungan menggunakan DSS antara lain, membantu menyelesaikan masalah yang kompleks, memberikan respons cepat terhadap situasi yang tak terduga, memungkinkan penerapan strategi berbeda dengan cepat, serta memberikan wawasan baru pengambil keputusan. Kemudian ada keuntungan DSS yang kedua. DSS juga memfasilitasi komunikasi antar manajer.
meningkatkan kontrol, manajemen, dan kinerja, menghemat biaya, serta menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, DCS juga membuat manajer bisa bekerja lebih singkat dengan usaha yang lebih sedikit dan meningkatkan produktivitas analisis. Kemudian ada komponen DSS. Komponen utama DSS adalah pertama, data management, yaitu database yang berisi relevan yang dikelola dengan database management system atau DBMS. Kedua, model management, yaitu model finansial, statistik, atau kuantitatif lain yang digunakan untuk analisis keputusan. Kemudian ada komponen DSS yang kedua. Komponen ketiga adalah communication atau dialog subsystem, yaitu antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem. Komponen keempat adalah knowledge management, yaitu komponen opsional yang bisa mendukung sistem lain atau berdiri sendiri sebagai sumber pengetahuan tambahan. Kemudian ada model keputusan DSS. Model konseptual DSS biasanya digambarkan dengan diagram. Diagram ini menunjukkan hubungan antar komponen, mulai dari data, model antarmuka pengguna, hingga proses pengambil keputusan. Konsep ini membantu memahami bagaimana DSS bekerja secara menyeluruh. Dan terakhir, sebagai penutup, Decision Support System merupakan alat penting dalam dunia manajemen modern. Sistem ini membantu agar manajer mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan efektif, serta membuat organisasi lebih adaptif dan kompetitif. Sekian dari saya, Jerry Mauntu. Terima kasih.